Kembali lagi bersama saya Faradila Safitri dalam program e-learning YWN TV. Oke, baik mahasiswa ibu dan para pemirsa yang ada di rumah masih setia ya untuk menyaksikan pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan terkait tadi tentang falsafah kebidanan. Dan kita akan bahas selanjutnya adalah tentang manajemen kebidanannya. Nah, manajemen kebidanan ini kan diselenggarakan atas dasar dari pemecahan masalah ya dalam program dalam rangka untuk meningkatkan cakupan pelayanan kebidanan yang profesional dan interaksi sosial serta akses penelitian dan pengembangan yang dapat melandasi manajemen secara terpadu. Maka dari itu tugas kita juga bidan setelah memberikan asuhan jangan lupa dilakukan pencatatan, pendokumentasian ya. Untuk apa? Ya itu tadi untuk kita melihat kalau misalnya pada saat dilakukan asuhan itu sudah sesuai standarnya kan, dibutuhkan untuk penelitian misalnya itu bisa diambil datanya. Dibutuhkan misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebagai bantuan hukum bisa juga seperti itu ya. Jadi penting sekali pencatatan dalam proses pemberian asuhan seperti itu. Itulah dia di dalam manajemen kebidanan. Kemudian juga proses pendidikan kebidanan ini untuk apa sih? Untuk upaya mengembangkan kepribadian kita ini berlangsung sepanjang hidup manusia. Jadi perlu dikembangkan. Baik itu diupayakan dalam berbagai strata masyarakat. Ya, baik itu juga dalam program-program pelatihan. Jadi bidan jangan hanya sudah kuliah D3 kebidanan udah selesai, enggak seperti itu ya. Tapi ketika ada pelatihan, ada seminar, webinar ya kalau dalam zaman sekarang, itu bisa diikutkan saja. Karena itu untuk pengembangan ilmu pengetahuan kita ya. Nah, falsafah dari asuhan kebidanan itu sendiri berarti adalah kita bidan itu harus punya keyakinan atau pandangan hidup yang digunakan sebagai kerangka berpikir ya dalam memberikan asuhan kebidanan kepada klien. Apa saja sih falsafah asuhan kebidanannya? Yang pertama kita harus punya keyakinan tentang kehamilan dan persalinan. Seperti apa keyakinannya? Bidan itu meyakini bahwa kehamilan dan persalinan adalah proses yang alamiah. Itu bukan suatu penyakit, namun juga tetap perlu diwaspadai karena kondisi yang semulanya itu normal bisa juga tiba-tiba menjadi abnormal. Maka dibutuhkan tadi pemeriksaan kehamilan yang rutin ya. Kemudian kita punya keyakinan tentang wanita ya. Seperti apa itu? Bidan itu punya keyakinan bahwa perempuan itu merupakan pribadi yang unik ya. Mempunyai hak mengontrol diri sendiri ya, memiliki kebutuhan, harapan dan keinginan yang patut untuk dihormati ya. Maka dari itu kenapa bidan itu harus perempuan, harus wanita ya, karena kita yang lebih mengerti ya. Wanita itu unik. Ya, kemudian kita juga harus punya keyakinan bahwa fungsi profesi dan pengaruhnya. Maka dari itu bidan nggak bisa lepas dari profesi ya. Fungsi utama asuhan kebidanan adalah apa? Memastikan kesejahteraan perempuan yang bersalin, ya wanita usia subur serta bayinya. Nah, bidan itu harus punya kemampuan untuk mempengaruhi klien dan keluarganya. Bagaimana cara mempengaruhi? Nah, misal seperti ini, memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu dan keluarga. Contoh keluarga misalnya punya apalagi ini nifas ya, ada pantangan makanan sama masa nifas. Nah, kita harus pengaruhi klien atau memberikan informasi, memberikan pengetahuan kepada klien dan keluarganya bahwasanya saat nifas dan ibu menyusui itu sangat membutuhkan nutrisi yang cukup besar ya. Jadi kalau dipantang-pantang makanan, kecuali memang ibunya ada alergi ya atau memang makanan yang berbahaya, itu sudah sepantasnya untuk tidak diberikan ya. Ya, jadi memang perlu sekali untuk kita rubah perilaku ya. Budaya juga ada beberapa budaya, kalau misalnya kita kan harus teliti lagi ya budaya-budaya terkait yang memang bisa memperburuk kondisi kesehatan atau yang negatif itu dihindari. Tapi budaya yang bagus itu boleh diambil seperti itu. Kemudian kita juga harus punya keyakinan tentang pemberdayaan dan pembuatan keputusan. Nah, bidan ini meyakini bahwa pilihan dan keputusan dalam asuhan kebidanan itu harus dihormati ya. Keputusan itu siapa yang pilih? Nah, siapa yang pilih itu adalah keluarga itu sendiri, baik itu suami atau siapa yang pengambil keputusan. Yang merupakan tanggung jawab bersama antara perempuan, keluarga dan pemberi keputusan.
Jadi akhirnya sebelum pemberian keputusan itu kan kita sebagai bidan punya tugas untuk memberikan informasi ya. Jangan sampai informasi yang kita berikan itu tidak tepat sehingga seseorang mengambil keputusannya itu keliru ya. Jadi salah, tidak sesuai dengan harapan seperti itu. Kemudian juga kita harus punya keyakinan tentang asuhan. Bidan meyakini bahwa fokus asuhan kebidanan adalah upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan yang menyeluruh, meliputi dari pemberian informasi yang relevan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, objektif ya, kasih konseling, kita fasilitasi klien, itu adalah tanggung jawab kita. Dan juga asuhan kebidanan itu juga harus aman, juga harus memuaskan dan menghormati serta mengoptimalkan wanita serta keluarganya. Maka dari itu dalam memberikan asuhan, kita buat klien kita itu nyaman dan kita buat dia itu merasa puas dengan asuhan yang kita berikan. Jadi bagaimana caranya? Tangani masalahnya, jangan hal lain yang kita larikan ke lain ya. Jadi masalahnya apa, itu yang kita fokuskan, itu yang kita berikan penanganan, itu yang kita berikan asuhan ya. Dan juga kita harus hormati dan optimalisasikan nih penyembuhannya. Hormati si klien, hormati keluarganya. Jangan nanti ketika sudah kita sampaikan informasi mereka masih berdebat dengan kita pun jadi ikutan naik spanning misalnya gitu. Ya tidak seperti itu. Jadi tetap harus tenang, kasih asuhan sesuai dengan yang dibutuhkan. Harus pasien atau klien itu harus nyaman sama kita, harus puas dengan kita. Akhirnya apa? Kliennya akan kembali lagi ke kita. Seperti itu. Kemudian bidan itu juga harus punya keyakinan tentang kolaborasi ya. Kita nggak bisa kerja sendiri ya. Bidan itu harus berkolaborasi karena dalam memberikan asuhan harus tetap mendukung, menghargai dan mempertahankan proses fisiologis. Nah, penggunaan teknologi dan intervensi dalam memberikan asuhan hanya dilakukan itu berdasarkan indikasi kan. Nah, jadi bidan dalam praktik yang mandiri juga bekerja sama untuk mengembangkan kemitraan dengan tim kesehatan lainnya. Contoh misal bidan kerjasama sama dokter spesialis kan, kemudian juga bidan kerjasama dengan ahli gizi, bidan kerjasama dengan ahli farmasi. Jadi banyak sekali profesi-profesi yang bisa kita ajak untuk bekerja sama, berkolaborasi. Untuk apa? Untuk memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas pada si klien. Kemudian kita juga harus punya keyakinan tentang fungsi profesi dan apa manfaatnya. Bidan itu punya keyakinan bahwa mengembangkan kemandirian profesi, pemberdayaan perempuan, kemitraan bersama tim kesehatan lainnya juga itu jadi tanggung jawab penuh kita selama kita memberikan atau selama kita memberikan asuhan kebidanan kepada klien ya. Bukan hanya dalam profesi itu kita cukup hanya di kebidanan saja, fokus bidan aja, kita nggak mau kolaborasi dengan yang lain, itu nggak juga seperti itu. Jadi harus saling bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya ya, itu jadi tanggung jawab kita. Oke, tadi filosofi atau falsafah daripada kebidanan sudah kita bahas. Kita akan bahas selanjutnya tentang pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan ini merupakan bagian integral ya dari pelayanan kesehatan. Sebagai apa? Sebagai arah untuk mewujudkan kesehatan keluarga yang berkualitas. Dan pelayanan kebidanan ini adalah pelayanan yang diberikan oleh bidan sesuai dengan kewenangan bidan dengan tujuan untuk apa? Untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak agar tercapainya kesehatan keluarga yang berkualitas, bahagia, dan sejahtera. Dalam pelayanan kebidanan itu ada 3 jenis ya. Ada pelayanan kebidanan primer. Apa itu? Asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab bidan. Nah, itu pelayanan kebidanan yang primer. Nah, pelayanan kebidanan ini juga ada yang kolaborasi dan ada rujukan. Nah, pelayanan kebidanan kolaborasi ini adalah asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien itu jadi tanggung jawab bersama bagi setiap pemberi yang pelayanan ya. Misal kita kerjasama sama dokter spesialis atau tenaga medis lainnya. Kalau misalnya ini kemungkinan ini ada komplikasi nih ibunya, jadi kita kolaborasi dengan dokter spesialis. Atau mungkin ada masalah di gizi ibunya, ini cake ini ibunya waktu diukur lila 23,5 misal di bawah 24 cm lilanya. Jadi kita harus kolaborasi dengan tim ahli gizi. Upaya-upaya itu supaya apa? Supaya ibunya kembali sehat dan bayi yang dilahirkan juga sehat. Kemudian pelayanan kebidanan rujukan. Nah, dalam pelayanan kebidanan rujukan, asuhan kebidanan yang dilakukan ini adalah dengan menyerahkan tanggung jawab penuhnya itu kepada dokter atau tenaga ahli medis profesional lainnya
Untuk apa? Untuk mengatasi masalah kesehatan klien yang berada itu sudah di luar wewenang bidan, dengan tujuan adalah menjadi kesejahteraan ibu dan anaknya. Selanjutnya kita akan bahas tentang praktek bidan. Dalam pemberian pelayanan atau asuhan kebidanan kepada klien itu diperlukan penerapan ilmu kebidanan dan pendekatan manajemen kebidanan. Manajemen kebidanan ini adalah apa? Pendekatan yang dilakukan bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis. Ruang lingkup kebidanan ini kan ada asuhan kebidanan mandiri, ya, wanita sepanjang siklus kehidupan, ya, baik itu wanita usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas, bayi, balita, remaja serta lansia. Maka dari itu tadi asuhan yang kita berikan itu banyak khusus untuk wanita, ya, wanita usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas, bayi, balita, remaja, putri serta lansia. Jadi wanita sepanjang siklus kehidupan. Dan praktek kebidanan dilakukan dalam sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada masyarakat, ya, dokter, perawat, dan dokter spesialis, ya, dari pusat rujukan. Juga itu dalam prosedur dari praktek bidan. Oke, baik mahasiswa ibu dan para pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu, ya, tetap di UBI On TV dalam program e-learning, karena saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.